Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Santi Miranti SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Langsa dari SMP Negeri 3 Langsa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Adapun tahapan-tahapan dalam praktek coaching kali ini adalah yang pertama, pengamat dan coach mengadakan percakapan terkait persiapan coach dalam mengcoaching nanti. Yang kedua, coach dan coachee melakukan percakapan coaching. Dan pengamat melakukan observasi dan mencatat hal-hal yang diamati selama percakapan coaching. Yang ketiga, pengamat memberikan umpan balik berbasis coaching kepada coach berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Pada praktek coaching kali ini, yang berperan sebagai coach adalah Ibu Nurjana SPD dan yang berperan sebagai coachee adalah Ibu Haryati Oktavia SPD dan saya sendiri Santi Miranti SPD sebagai observer atau pengamat. Assalamualaikum Bu Jana. Waalaikumsalam Bu Santi. Bagaimana kabarnya Bu Jana? Biasanya cerah sekali hari ini ya. Alhamdulillah sekali. Baik Bu Jana, kita kan akan melakukan praktek coaching ini ya, yang nanti akan direkam oleh fasilitator ya. Nah, jadi sebelumnya saya ingin bertanya pada Ibu. Jadi bahan-bahan apa yang sudah Ibu persiapkan untuk praktek coaching ini? Saya sudah mempersiapkan berbagai pertanyaan untuk praktek coaching. Pertanyaan yang pertama tapi kemudian saya juga sudah menjadwalkan waktu. Pertama saya menjadikan waktu Juni untuk si coaching saya. Kemudian berbagai pertanyaan sudah saya siapkan dan waktu yang sudah saya siapkan untuk ini. Ya, jadi waktu sudah disiapkan juga ya. Oke, jadi melalui praktek coaching ini kita kan udah beberapa kompetensi tuh. Kompetensi apa sih yang lebih ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching kita kali ini? Oke. Untuk coaching kali ini saya lebih meningkatkan kehadiran penuh ya. Kompetensi kehadiran penuh saya terhadap kegiatan coaching nanti. Oke. Itu hanya kehadiran penuh saja atau ada yang lain? Untuk ini yang lebih saya tingkatkan kehadiran penuhnya Bu, lebih diberikan gitu. Yang lainnya pasti ada, tapi yang lebih saya tingkatkan untuk kehadiran penuh. Jadi dari kehadiran penuh ini, indikator seperti apa yang ingin Ibu capai pada kehadiran penuh ini? Nah, saya ingin pada sesi ini di mana saya itu fokus dalam mendengarkan, fokus melihat situasi saya, bagaimana memberikan respon positif lah pastinya kepada si coach Gitu ya, seperti itu. Ada tambahan lain begitu? Lebih ke fokusnya sih Bu, fokusnya Berarti Ibu lebih ingin memperhatikan si coach ya. Oke, baik Ibu. Jadi itu saja nanti yang bisa kita lakukan sebelum Ibu melakukan coaching. Jadi semoga lancar Ibu praktek coachingnya. Ya, semangat Ibu ya. Ya, semangat Bu. Terima kasih Bu Jana. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ada yang bisa saya bantu nih Bu Yati? Saya mau curhat sama Ibu. Pertama saya ingin tahu Ibu bagaimana hari ini? Baik Bu, tapi sedikit pusing. Oh iya, situasi apa Ibu hadapi sehingga apa masalahnya ini ya? Ini Bu, saya kan mau jadi kelas 1. Tahu lah Ibu kelas 1 kayak mana. Ya benar. Aduh, pertama masuk itu saya kok rasanya stres gitu loh Bu. Apalagi jumpai anaknya suka nangis lah, yang suka mukulin kawan lah, yang macam-macam lah Bu di dalam kelas itu. Jadi saya stres loh Bu masuk ke kelasnya. Nah, kira-kira selain dari permasalahan tadi, situasi yang mempengaruhi selain ribut, yang suka nangis atau apa, selain itu apa lagi Bu yang mempengaruhi buat Ibu stres nih? Oh, anak-anaknya loh Bu, cerewet kali loh Bu. Ketika saya kasih tahu ini, nanti dia arahnya kemari pembicaraannya. Jadi saya, nah tolong dibuat ini, malah yang dikerjain yang lain, cerita-cerita sama kawan. Pokoknya nggak nyaman lah Bu situasinya di dalam kelas Bu. Nyaman nih Bu, berarti ada situasi yang Ibu inginkan. Apa Bu situasi yang Ibu inginkan? Itulah Bu, sebelumnya kan saya ngajarnya di kelas tinggi loh Bu. Saya kan jarang ngajar di kelas rendah. Nah kalau di kelas tinggi kan enak loh Bu.
anaknya bisa dibilangin, kalau dia senantiasa kondusif, aman, kalau anak disuruh bertugas, anak langsung mengerjakan gitu Bu. Saya maunya seperti itu yang di kelas 1 ini loh Bu. Iya, berarti ibu pengennya kondisi di kelas 3 sama dengan kondisi kelas 1 nantinya yang Iya, aman ya, nyaman, hanya nggak cerewet gitu ya. Oke. Nah, kemudian Bu, nih akademi yang bisa apa yang bisa ibu lakukan untuk mencapai ini kayak adakah hal yang bisa ibu lakukan untuk mengikis sedikit permasalahan yang iya, itu kan anaknya masih baru ya Bu ya. Ini apa perlu saya kenalkan dulu tentang budaya positif Bu ya? Karena memang di sekolah kita memang ada budaya positif, Bu, karena anak-anak belum mengenal aja kayak mana harusnya di kelas, berbicara dengan guru, berbicara dengan teman. Apa mungkin itu yang harus saya lakukan? tips positif membuat tidak positif. Selain itu Bu, ada yang lain yang bisa ibu lakukan untuk menangani situasi ini? Kalau hal lainnya mungkin saya berpikir kayak gini, ini kan situasi anak yang sedang sulit diatur ya, atau mungkin saya perlu mendatangkan apa ya, atau narasumber semacam narasumber gitu, mungkin kakak-kakak kelasnya mungkin ya Bu, kakak kelasnya berbagi di kelas bagaimana membagikan pengalamannya di kelas gitu Bu. Jadi kan anak-anak yang masih kelas 1 ini kan dengar nih, oh begitu kakaknya dulu di kelas masih kelas 1 ini seperti itu. Jadi kan anaknya bisa atau bisa itu ya. Berarti ya bagus juga Bu, ide ibu lumayan bagus untuk bisa menjadi contoh ya. Iya, ada maksud saya adik-adik kelasnya iya. itu luar biasa. Selain itu ada lagi yang ibu pengen lakukan gitu untuk menangani situasi ini gitu. Apa perlu mungkin saya buat memberikan ini ya kompetensi sosial dan emosional gitu ya. Di situ ada kesadaran manajemen apa itu bisa kuat juga anak kelas 1 ini Luar biasa berarti biar mereka lebih meningkatkan Nah, kesadaran itu maksudnya Bu. ya. Nah, itu sepertinya ide suatu luar biasa. Nah, itu mempersiapkan semua kegiatan rangkaian yang sudah diberikan tadi nih, udah ibu sudah ceritakan. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Kalau persiapannya Bu ya, kalau untuk budaya positif itu mungkin saya memperbanyak lagi nih Bu, di kelas-kelas kan masih kosong mungkin. Saya perlu mungkin bawa berupa gambar kalau misalnya anak kelas 1 ya Bu ya. Berupa gambar nanti saya banyak poster-poster itu saling mempengaruhi itu seperti apa dan angka itu seperti apa. Itu mungkin yang perlu saya siapkan. Satu lagi kalau untuk dari rekan sejawat yang udah kelas tinggi itu mungkin saya menghubungi lah satu anak murid saya dulu ini mungkin dia sekarang udah kelas 5 Bu. Memang dari awal anak itu memang bagus dia akhlak dia budaya positifnya sudah tertanam kali. Mungkin anak itu bisa saya minta untuk menjadi narasumber nanti di kelas 1. Sudah diserahkan itu. Kira-kira apa yang bisa dipastikan untuk berhasil hari ini? Kalau untuk memastikan keberhasilannya, saya sudah buat itu semua. Lalu saya ini kan memantau ini apakah itu sudah berjalan dengan baik, apakah sudah berubah akhlak anak dari awalnya ribut, berantem segala macam, apakah sudah jadi lebih baik. Mungkin saya perlu juga tuh membuat semacam hasil observasi saya di waktu berjalan itu. Oke, membahas observasi Iya. Ya. Kemudian dari ini hal yang dipikirkan untuk siswa tadi. Jadi dari rangkaian-rangkaian kira-kira apa saja yang dikatakan tadi kan juga keinginan untuk kelasnya yang bagaimana ya kondisi. Menurut ibu dari cerita dari pembahasan ini yang dikatakan ideal dalam kondisi untuk kelas 1 itu. Karena ini kelas 3 berbanding hari ini. Jadi kalau khusus ideal dari kelas 1 setelah ibu menuangkan ide-ide itu tadi, apa ada yang khusus ideal untuk kelas 1 ini kondisi situasi ideal menurut ibu yang harus diterapkan sesuai dengan yang kita dengan ibu tuangkan. Jadi kalau untuk idealnya kelas 1 ya kalau diharap tenang sekali itu kan nggak mungkin juga Bu ya. Tapi memang saya berusaha nih untuk anak bisa tenang belajar, tidak ada lagi yang saling ribut, saling mengejek ataupun berantem dengan kawan. Terus kemudian anak-anak itu sudah terbiasa dengan budaya positif di kelas gitu. Oke, bagus, sangat luar biasa ini ya. Oke, nah setelah kayak cerita kita tadi, apa nih yang lihat nih yang ibu bisa ibu ingat yang didapatkan yang bisa diterapkan nanti
setelah dari hasil perbincangan? Dari hasil perbincangan ini kayaknya banyak dulu idenya. Tadi saya tadi udah ngeluarin beberapa ide yang sudah sampaikan ke ibu tadi. Di antaranya mungkin nanti saya akan coba langsung ibu buat nomor observasinya ketika saya sudah menyampaikan video positif di kelas, kemudian ada narasumber yang datang ke kelas, kemudian nanti saya buat hasil observasi tadi, nanti ditindaklanjuti, mungkin ada yang masih kurang, mungkin anaknya bisa kita panggil nanti Bu ya, supaya dikasih penguatan lagi mungkin Bu. Luar biasa sekali, banyak sekali ternyata perbincangan kita yang Bu dapat dari hasil perbincangan kita. Kapan nih Bu akan Ibu selenggarakan nih yang ide Ibu tadi? Iya, ini hari Sabtu Bu ya, 3 hari ke depan Bu. 3 hari ke depan. Iya, 3 hari ke depan. Kapan nih kita bisa berjumpa lagi? Saya penasaran nih dari hasil Ibu terapkan di kelas. Berarti gini Bu ya, kalau 3 minggu depan saya mulai menyiapkannya di kelas, langsung dipraktikkan di kelas, mungkin minggu depannya Bu. Sabtu? Iya, Sabtunya lagi gitu. depan, di tanggal 9. Iya. Berarti Sabtu depan kita bisa berbincang lagi waktu Iya, saya sahabat iya. untuk mendapatkan Iya. hasilnya, bagaimana dengan siswa yang dulunya cerewet ya, sekarang bernilai positif, ada kesadaran diri tadi gitu ya Bu, yang luar biasa. Perasaan Ibu nih setelah curhat kepada saya, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang? Iya, alhamdulillah sih Bu. Tadi agak emosinya agak kurang terkendali, agak rasa masih bete gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak bete lagi. Iya. Udah nampak gambarannya Mas. Saya lihat udah beda di auranya, jadi kan auranya yang cemberut nih, auranya udah semangat gitu luar biasa. Nah, berarti semoga saja apa yang Ibu ide yang didapatkan dari ide-ide yang sudah dibuangkan tadi bisa dijalankan yang baik. Tapi pasti bisa, saya yakin Ibu pasti bisa menjalankannya, dan saya juga berharap segera kita berjumpa lagi berdiskusi lagi di kemudian. Selanjutnya apa lagi kira-kira apakah ada yang ingin berbincang lagi tentang masalah lain atau sudah selesai? Iya Bu, saya sebenarnya sih mau bincang lagi, cuman anak saya di kelas Oh, jadi ngobrol. iya, karena satu Bu ya, ini ngebel tadi ya, Iya, ngebel ya. Iya, Oke Bu, tadi dan Bu saya mau di kelas, nanti kita jadwalkan Sabtu depan berbincang. Oke Bu, makasih Bu udah mau cerita saya ini. masalah saya yang lebih banyak terima kasih nih Bu, saya terbantu sekali. Alhamdulillah, sama-sama membantu Bu. Iya, saya balik ke kelas ya Ya Bu. Bu, baik Iya. hati Bu. Assalamualaikum Bu. Bagaimana Bu Jana? Tadi saya lihat sudah melakukan praktek coaching ya. Iya, alhamdulillah Bu sudah selesai. Bagaimana Ibu bisa menilai diri Ibu sendiri setelah melakukan praktek coaching? Iya, tadi setelah saya melakukan praktik coaching dengan rekan saya kan Bu, ada rasa senang. Kemudian ada juga tadi saya sudah fokus namun sepertinya harus saya tingkatkan lagi tingkat fokusan saya, kehadiran penuh saya tidak fokus dalam memperhatikan rekan saya dalam Jadi menurut Ibu kehadiran fokus Ibu yang masih agak kurang gitu ya? nggak perlu ditingkatkan lagi, karena jika saya katakan saya sudah full, ya pastinya ada kekurangan pastinya. Jadi saya sepertinya harus terus berlatih untuk kehadiran penuh saya itu lebih maksimal 100% mungkin, atau 99%. Mungkin kategorinya ya masih berapa, 85% atau bagaimana. Oke, menurut Ibu bagaimana Ibu bisa menilai Ibu seperti itu? Jadi tadi kan Ibu bilang masih baru berapa persen, Ibu mau menunjukkan lebih maju gitu kan? Jadi bagaimana menurut Ibu maksudnya? Kenapa Ibu bisa menilai sedemikian? Oke. Nah, jadi tadi kan dalam perbincangan dan melakukan coaching tadi, rekan saya kan memberikan suatu permasalahan. Di situ saya memperhatikan namun karena permasalahan yang ia hadapi sehingga ada tadi unsur saya ini masalahnya gimana ya gitu. Jadi sehingga ada mengganggu konsentrasi kehadiran saya tadi. Namun saya atasi dengan relax, kemudian saya juga tadi langsung berinteraksi tatap muka langsung, tatap mata dan segala macam saya berinteraksi dengan enjoy seperti itu. Namun itu tadi ada terganggu dengan karena kondisi permasalahan siswa tadi, sehingga saya kan perlu untuk menanyakan. Di situ dia seperti agak karena agak sulit dengan permasalahannya, itu agak kurang fokusnya tadi gitu responnya. Namun bisa diatasi langsung. Saya katakan perlu ada peningkatan sehingga tidak ada unsur-unsur ketidakfokusan walaupun sedikit gitu ya. Jadi di awal-awal Ibu mungkin tadi merasa agak kurang sedikit sebenarnya. Saya juga sebenarnya nggak terlalu banyak itu. Terus ini saya melihat Ibu sudah mulai fokus gitu kan. Cuma Ibu merasa di awal ada sedikit kurang fokus karena belum tahu nih permasalahannya apa yang mau dibicarakan ya. Ibu, saya ingin memberikan penilaian saya terhadap coaching Ibu
Iya. Ya. Jadi menurut saya tadi praktek coaching yang Ibu lakukan sudah bagus. Ya. Alur tujuan tahapan tindakannya sudah kelihatan di setiap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan sudah. Kemudian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pun sudah bagus. Saya sudah kehadiran penuh ya maksudnya. Saya sudah melihat dan respon Ibu terhadap coaching Ibu, gitu kan? Dari cara Ibu mengangguk ketika dia memberikan jawaban itu sudah saya lihat sudah bagus menurut saya. Ya. Kemudian sebenarnya ada lagi kompetensi yang Ibu bisa kembangkan di sana. Dan saya juga sudah melihat itu, terutama dalam pertanyaan terpokok. Saya sudah lihat Ibu sudah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi-potensi atau ide gagasan dari si coaching. Dan ketika kompetensi mendengar aktif juga sudah kelihatan. Di situ Ibu sudah menyimak dengan seksama apa yang coaching itu berikan, apa sudah dilakukan. Jadi menurut saya itu untuk kedepannya mungkin nanti Ibu bisa sering-sering ya melakukan praktek coaching ini sebagai bahan bantuan kita ya terhadap teman-teman kita yang lagi sedang ada setelah mendengar tanggapan saya ini kan perasaan. Alhamdulillah Bu, setelah Ibu kasih masukan pada saya memang merasa perlu sekali meningkatkan potensi yang dalam coaching ini ya. Jadi memang tuh saya sadari saya sangat perlu Bu. Jadi dengan adanya Ibu berikan tanggapan kepada saya tahu kita sudah bantu dan tapi saya tidak boleh sombong dan segala macam, merasa tidak perlu belajar lagi sehingga ketika kompetensi kita bisa saya kuasai. Jadi ada nggak rencana Ibu ke depannya lain ini dengan kita latihan coaching? Nah, ini kan latihan ini, jadi saya ini langsung sering coaching sama anak saya. Jadi ketika saya lihat ada permasalahan, saya ingin inginkan ada langsung coaching gitu. Jadi saya bikin jadwal untuk coaching mereka ketika waktu saya yang kosong sehingga ketika kompetensi tadi bisa saya kuasai 100%. Jadi Ibu ingin lebih ya meningkatkan dengan sering melakukan praktik coaching ya. Oke, baik Ibu. Dari kegiatan diskusi kita ini, hal apa saja selain tadi sering melakukan praktik coaching, hal apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan potensi para coaching? Ya, jadi seperti ini ya mungkin saya bisa meminta kepala sekolah atau rekan-rekan saya untuk melihat coaching saya, melihat bagaimana saya melakukan coaching, adakah mungkin saya fokus saya kurang atau pertanyaan saya kurang berbobot. Jadi dengan adanya tanggapan saya kolaborasi lah pastinya. Dengan ada tanggapan tadi, jadi saya bisa meningkatkan kompetensi saya lebih baik lagi. Kan kita yang menilai orang lain ya tidak bisa menilai kita sendiri dengan penuh gitu. Jadi perlu orang lain untuk menilai saya juga. Setiap coaching yang saya lakukan perlu ada tanggapan positif dari coach saya juga, si coach saya juga Bu. Jadi biar coach saya melihat benar-benar sudah dapat nggak solusi dari permasalahan itu gitu. Atau dia bingung dengan coach saya dengan saya sebagai coachnya dia jadi bingung gitu. Jadi saya perlu ada umpan balik. Jadi Ibu ini umpan balik baik dari instansi maupun juga umpan balik dari pemantauan supervisi sekolah atau teman-teman. Jadi boleh meningkatkan kolaborasi ya. Baik Ibu, jadi apa sih yang Ibu dapat dari kegiatan diskusi kita? Nah, alhamdulillah Bu, dari diskusinya dengan Ibu kasih tanggapan kepada saya tadi, saya juga merasa benar harus saya lakukan. Jadi dengan adanya kita berdiskusi seperti ini, saya tadi coaching dan segala macam, saya merasa sangat bersyukur gitu Bu. Jadi saya bisa melakukan ini, saya dapatkan saya bisa merasa perlu peningkatan lagi. Jadi tidak hanya puas dengan keadaan sekarang, tapi perlu. Jadi saya merasa sangat senang dan sangat bersyukur atas apa yang Ibu amati dari kegiatan saya tadi. Ibu senang ya. Mungkin memang kita harus perlu sering-sering juga Ibu ya melakukan seperti ini untuk meningkatkan. Baik Ibu, terima kasih ya atas kesempatan ini. Praktik coaching juga sudah bagus ya. Mudah-mudahan kedepannya coaching ini masih bisa sering dilaksanakan untuk membantu teman-teman kita. Baik Ibu, ada yang mau diceritakan lagi atau? Alhamdulillah Bu, sudah selesai ini kegiatan saya juga ada kegiatan lain yang dilakukan. Aja Bu,
Makasih Bu ya, udah tanggapannya kepada saya. Ya, assalamualaikum Ibu.